Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini adalah pukul 17 ya, kurang 10 menit. Itu sholat asar selesai. Tinggal kita menunggu momen-momen untuk kita berbuka. Seperti yang pernah saya katakan bahwa kita hari ini sedang melaksanakan puasa kesehatan, yaitu 10 hari. Insya Allah dengan puasa ini kita akan sehat fisik, sehat rohani, tenang hati, tenang pikiran, tenang rasa diri. Pokoknya oke deh. Ini bagi kita yang sudah umur lanjut, yang umur 50 tahun ke atas, seperti saya kan 59 ini. Kalau over gizi itu tidak baik, sedang-sedang saja. Nah, jadi momen untuk berbuka ini saya manfaatkan untuk memberikan semacam informasi tentang kajian kita. Kalau kemarin kita sudah menyampaikan tentang pengertian agama Islam. Kemudian tadi malam kita buat video yang judulnya yang membinasakan Islam pada diri kita itu. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang tanda Islam. Jadi itu harus kita kuasai pengertiannya, pemahamannya, jangan sampai nanti kita melanggar. Nah, di dalam pelajaran rukus yang 13, kita temukan kalimat yang berbunyi, adapun tanda Islam itu 4 perkara. Artinya ada 4 tanda Islam yang harus kita ketahui. Semuanya harus kita penuhi pada diri kita. Kalau tidak kita penuhi, akan menjadi perkara. Akan jadi masalah dalam pemikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita, bahkan tindak tanduk kita. Terutama seketika kita berhadapan dengan Allah Rasul di dalam sholat. Jadi jangan pernah bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku ini menghadap kepada Allah tidak khusyuk? Atau aku menghadap pada engkau, aku ragu-ragu, misalnya begitu. Ya jelaslah. Karena Islam kita masih berperkara. Karena Islam kita masih bermasalah. Karena pendirian kita terhadap selamat itu belum sempurna, saudaraku. Itu maksudnya. Maka di sini orang tua kita mengajarkan bahwa ada 4 tanda Islam yang harus kita miliki. Kalau tidak, akan berperkara. Makanya beliau menuliskan dalam kajian kita itu adalah, adapun tanda Islam itu 4 perkara. Baik, kita mulai. Pertama, merendahkan diri sesama Islam. Jadi merendahkan diri sesama Islam. Ini bahasa psikologisnya sangat dalam. Bahasa psikologisnya sangat tinggi. Jauh daripada jangkauan pemikiran kita hari ini. Kenapa saya katakan sedemikian? Nah, biasanya kita ini begini. Kalau kepada orang lain kita ini baik. Kepada orang dekat kita, kita kurang baik. Apalagi kepada keluarga kita, saudara kita, kurang. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Cobalah kalau kepada orang tua, kepada adik-beradik, tampak betul kita itu kurang mesra, kurang baik. Tapi kalau kepada orang lain, wah baiknya bukan main. Betul, kalau kita berbuat baik kepada orang tua, kepada adik-beradik, kita tidak akan bakal dipuji. Tidak akan dapat sanjungan. Tapi kalau ke orang lain, wah, ada pujian, ada sanjungan. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Maka saya katakan efek psikologi yang disampaikan oleh orang tua kita ini sangat jauh. Jauh-jauh hari beliau sudah tahu kisah ini. Makanya dikendaki oleh beliau jika kita ini ya merendahkan diri sesama Islam, merendahkan diri kepada sesama keluarga, kepada kaum kerabat, satu perjuangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dipahami betul oleh beliau kalau kita ini adalah manusia juga. Dalam artian kita berada di dalam manusianya kita.
otomatis ada sifat pantang kelintasan. Pantang kelintasan ini artinya tidak mau kita itu lihat orang lebih, tidak mau. Lihat orang pintar daripada kita, tidak mau. Lihat orang kaya pada kita, kita tidak mau. Pokoknya muncul aja kebencian, iri, dengki kita itu. Itu. Apalagi kalau kita sudah berada dalam masalah kaji. Pendakwah dengan pendakwah, jamaah dengan jamaah. Semuanya pengen kelihatan hebat. Pengen kelihatan lebih pintar gitu. Nah, ya enggak apa-apa, silakan saja. Kita berlomba-lomba dan kebaikan itu ada bagusnya. Ada baiknya dan ada benarnya. Tapi pengertian fastabiqul khairat itu bukan berarti ya kita meninggikan diri kita dan merendahkan orang. Apalagi melecehkan orang, enggak boleh. Terutama jika itu adalah saudara kita sesama Islam, enggak boleh. Nah, kalau masih ada rasa-rasa itu, ya masih berperkara Islam kita itu. Mestinya kita kepada sesama saudara Muslim, apalagi sama-sama satu kaji, satu paham, ya kita merendahkan sayap lah. Istilah saya itu, enaklah kita menjadi orang bodoh tapi mau belajar. Kan kita banyak dapat, dikasih pandangan, dikasih arahan, diberikan materi-materi kaji, bahkan ada materi tersimpan dikeluarkan. Enak kalau kita merendahkan diri kepada sesama saudara kita yang muslim tadi, saudaraku. Nah, tetapi ya bukan berarti kepada sesama muslim, sesama Islam kita merendahkan diri, merendahkan hati, tapi kepada orang lain kita congkak. Enggak begitu juga. Terutama kita yang mengaji ini. Kalau kita dengarkan pengajian-pengajian di luar, wah, kaji apa itu? Wah, ngomong apa Ustadz itu? Oh, enggak tahu tempat dia itu, enggak kenal Tuhan, macam enggak pula boleh. Karena itu kesombongan, saudaraku. Kita lihat-lihat saja, kita dengar-dengar saja, kita senyum-senyum saja. Tetap rukun kita kepada mereka. Angkatlah mereka, jangan dihinakan. Muliakan mereka, walaupun mungkin kadar kapasitas kaji kita dengan mereka itu berbeda. Ya, karena ini adalah masalah Islam ini. Kalau masalah Islam ini jelas tidak lepas daripada masalah kaji. Itu maksud saya. Jadi pertama kali ya kita ya merendahkan diri sesama Islam. Merendahkan diri. Karena Islam pada diri kita, yaitu dikatakan oleh beliau, orang tua kita, Islam itu titah daripada Allah, sifat pada Muhammad, wajib pada kita sifat Muhammad itu. Ya sama. Sifat Muhammad yang ada pada kita, sifat Muhammad yang ada pada saudara kita sama. Dan kita ya berlomba-lombalah dalam kebaikan untuk mengamalkan sifat itu. Menunjukkan sifat itu. Mengikrarkan, melafazkan, menyatakan. Ya berlomba-lomba kita tunjukkan kearifan kita kepada sesama kita. Ya tunjukkan bukan berarti mengalahkan ya. Tunjukkan itu, mari kita berlomba-lomba untuk beramal. Untuk mengamalkan kaji ini. Jangan sebaliknya. Kaji kita sudah bagus, paham kita sudah bagus, amalan kita sudah bagus, sidik amanat tabligh fatanah sudah bagus. Tahu-tahu ada yang datang. Kebenaran itu pemuka. Orang kapasitas masyarakat sosial dengan kita tinggi dia daripada kita. Udah ikut-ikutan pula kita. Kan kita begitu tuh. Kalau ada yang membawa berita, ya berita tentang seseorang atau sekelompok orang, nah semestinya kan tabayun dulu, adakan penelitian dulu. Tapi oleh karena yang membawanya adalah ulama kita, ustadz kita, pendakwah kita, atau orang kita hormati, kita tidak menunjukkan sikap sidik amanah tabligh fatanahnya. Kita sudah oke-oke saja, iya-iya saja, akhirnya kita membaur dengan mereka. Mestinya kita tunjukkan sikap kita, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabri. Terakhir, watawasaw bil warhamah. Oh, kalau memang begitu Bapak, persoalan orang yang Bapak informasikan tadi. Nah, pertama yang akan saya tanyakan adalah, apakah Bapak melihat? Apakah Bapak mendengar? Apakah Bapak ada pada posisi kejadian?
sehingga Bapak bisa menceritakan ini kepada saya bahwa dia begini dan begitu. Ayo. Honda, ini banyak teman-teman yang mengatakan real loh, dapat dipercaya loh. Nggak bisa. Nah, jadi kita menolaknya juga jangan kasar, dengan halus. Oh, kalau begitu masih diragukan itu Bapak. Karena dalam pelajaran kita ini ya tidak boleh mengatakan kata yang kita tidak tahu. Artinya tidak melihat, tidak mendengar, tidak berada pada satu posisi. Nah, kita harus cerna dulu itu. Kalau kita ingin berdakwah kepada beliau, bertablih kepada beliau, bertausiah kepada beliau. Tapi kalau kita belum mampu, cukup kita diam saja. Kita senyum-senyum saja, kita dengar-dengar saja, kita lihat-lihat saja sambil mengangguk-angguk. Tetapi kelas kita jika begitu masih dalam kapasitas rendah, saudaraku. Artinya tidak memberikan motivasi dan perubahan terhadap pemikiran saudara kita. Jadi bagaimana semestinya? Saudara yang baik, teman yang baik adalah teman yang mengingatkan saudaranya. Jika itu salah, katakan salah. Jika itu benar, katakan benar. Walaupun resikonya nanti dia akan tersinggung. Dia akan bersangka-sangka terhadap kita. Nah, ini kan pengalaman saya semua ini. Apa yang saya berikan kepada saudara saya di pusat tentang informasi, tentang organisasi, semua itu baik. Semua itu tujuannya adalah untuk masalah kita semuanya. Walaupun hasil yang diberikan terhadap diri saya, ya sekian persen besar adalah negatif. Termasuk di daerah juga memandang saya negatif. Sampai-sampai saya mengatakan, lah kalau Anda bertemu dengan saya secara silaturahmi, silakan Anda ngomong apa saja, enggak apa-apa. Bahkan Anda guyon-guyon yang arah ke kiri-kiri pun ya enggak apa-apa, silakan saja. Tapi kalau Anda undang saya untuk berbicara tentang islah, perbaikan, apalagi organisasi, apalagi di DPP atau pusat, jelas saya akan katakan semua kekurangan kita. Nah, mengatakan kekurangan kepada mereka bukan berarti menjatuhkan. Katanya islah, katanya perbaikan. Alangkah jeleknya kita seketika kita diundang untuk memberikan pembenahan, ya, untuk memberikan pengarahan demi kebaikan bersama, tiba-tiba di situ kita diam saja. Atau kita manut-manut, ngangguk-ngangguk saja. Tidak bisa begitu. Makanya saya sampaikan berkali-kali itu. Semestinya apa yang saya sampaikan itu ya diterima dululah. Kemudian dilakukan evaluasi, diteliti, diselidiki. Ya kan? Nah, jangan disalahkan dulu. Nah, kalau begitu ya takut lagi. Tidak akan ada lagi saya menyampaikan informasi tentang islah-islah untuk kita. Kenapa? Ya resikonya. Kita tidak mesra lagi. Ya. Kalau di DPD di daerah saya disingkirkan, dicoret nama, dibuang nama dari grup WA dan macam-macam. Ya sudah selesai berarti itu. Padahal tujuannya adalah untuk islah, untuk perjuangan bersama. Kok hasilnya begitu? Nah, makanya menjadi orang yang ideal sulit. Kalau tidak ideal ya itu tadi, kita diam, kita dengar, kita manggut-manggut saja, tapi makna kita ada di situ, tidak ada manfaat. Untuk apa kita diundang kalau hanya untuk manggut-manggut, makan-makan, minum-minum, ketawa-ketawa. Padahal di situ adalah berbicara tentang islah. Makanya saya sayangkan seketika nilai negatif untuk kita itu hanya karena kita memberikan islah-islah. Saya sayangkan. Berarti kita perlu merombak kembali cara berpikir kita, cara berperasaan kita. Nah, begitu saudaraku. Kan Anda tahu tuh, bagi yang ada di DPP, kan lihat apa yang saya katakan. Oh, Pak Abu pikir itu emosi. Lah jelas emosi saya. Karena sudah menumpuk ribuan kekesalan, kejengkelan, kekecewaan yang telah dibuat oleh DPD.
yang diinformasikan kepada DPP tidak dievaluasi, tidak ditelusuri, tidak ada islah, tidak ada reaksi dari DPP untuk mempelajari ada apa ini DPD ini. Padahal ceritanya sudah sampai, sudah disampaikan malah di depan forum. Itu persoalannya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, sekarang kita lepas, tidak di organisasi, ya, tidak di pengurusan, tidak pula di jamaah, bahkan dicoret dalam WA, dibuang nama kita di WA. Ya apa boleh buat. Berarti taraf kita menampung informasi yang baik dan benar baru sebatas itu. Padahal yang namanya injeksi atau suntikan vitamin, mineral, protein pada tubuh itu untuk menyehatkan badan, menyehatkan organ atau organisasi, semestinya begitu. Tapi kayaknya kita belum bisa mendapatkan injeksi atau suntikan vitamin, mineral, protein untuk mengembangkan organisasi itu sendiri. Tapi tidak apa-apa, karena kita sudah punya jalan masing-masing untuk memajukan apa yang kita perjuangkan hari ini. Nah, kembali kepada persoalan tadi. Ya, kita merendahkan diri kita, hati kita, rasa kita terhadap saudara-saudara kita. Lah, kalau sudah merendahkan itu kan jelas kalimatnya tuh. Apa isinya? Berarti kita tinggi. Kapasitas akal, kapasitas pemikiran, kapasitas perasaan, amaliyah dan pengalaman, serta jam terbang. Berarti tinggi. Makanya kita merendahkan. Artinya ya biasa-biasa sajalah. Mendingan kita menjadi orang yang bodoh tapi mau banyak belajar. Menjadi orang yang mendengar, menjadi orang yang menampung. Syukur-syukur nanti ketika kita memberikan ide dan saran, diterima, diakui, dan diakomodir kata orang sekarang. Syukur-syukur. Kalau tidak ya apabila. Apalagi. Tidak ada kata. Ya mungkin itulah kadar kita. Oke. Nah. Kemudian tanda Islam yang kedua. Suci lidah dari berkata dusta. Nah, suci lidah daripada berkata dusta. Nah itu umum. Tidak boleh bohong. Yang ada dikatakan tidak. Yang tidak dikatakan ada. Nah ini biasanya kejadian ini dimulai pada sifat kebencian, iri dan dengki. Nah, jadi karena kebencian, karena iri dengki kita kepada saudara kita, keberadaan yang ada kita katakan tidak ada, yang tidak ada kita kata ada, maka itu kita memfitnah namanya. Memfitnah namanya. Bahkan kita bisa menghasut, menjadikan kebanyakan orang tidak suka dengan si A, si B, si C karena cerita kita. Itu kita berdusta. Sudah jelas kapasitasnya itu bagus, apa yang dia lakukan itu benar, kebijakannya tepat, tapi tidak kita akui. Bahkan kita terkesan menyalahkan, kita boikot, kita campakkan dia. Itu semestinya perasaan kita bukan standar pokok. Bukan standar pokok. Kalau kita paling tinggi di hadapan Allah Rasul, mungkin standar pokok lah kita. Misalnya, pembina kita mengatakan begitu, ya begitulah dia. Begini, ya beginilah dia. Itu standar pokok namanya, cocok. Tapi kalau kita sama-sama jamaah, sama-sama pengurus, sama-sama pendakwah, boleh jadi di antara kita itu ada yang kapasitas akalnya tinggi ketimbang yang lain. Jadi apa yang dia suarakan, apa yang dia katakan, apa yang dia buat, tidak nyambung di akal kita. Kemudian kita menyalah-nyalahkan. Nah itu. Menyebarkan dan mengatakan sesuatu kepada yang lain. Akhirnya merebak menjadi fitnah. Bermula dari mana? Ya bermula daripada perkata bohong. Yang ada dikatakan tidak, yang tidak dikatakan ada. Kenyataannya begini, tidak kita terima. Padahal kita tahu itu ya. Perkataannya begitu, kita iakan. Padahal itu tidak. Kenapa? Rasa diri kita yang kurang baik. Ya.
rasa kejiwaan kita yang belum benar. Mestinya kita sportif. Sportif itu dalam bahasa lain jujur, tidak berkata bohong. Itu dalam sistem yang ada di dalam koleka organisasi atau keluarga kita. Tapi kalau lebih luas lagi, yang disebut dengan suci lidah daripada berkata dusta itu adalah kita mengatakan sesuatu yang bukan kita ada pengalamannya di situ. Mulai daripada kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dengan Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, aku itu siapa? Berlindung itu apa? Dengan Allah itu siapa? Setan itu mana dianya? Kok dia dirajam? Ada apa dengannya? Mestinya sampai ke situ pengetahuan kita, pemahaman kita kalau mau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini kalau skup luar ya. Nah, itu. Kalau belum sampai ke sana pemahaman kita, hanya baru sebatas teks dan terjemahan saja, kita masih berdusta. Ya. Kita masih berbohong dalam kata-kata. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui Rasul, wala taqfu ma laysa laka bi ilmu. Inna sam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Jangan kamu perkatakan kata yang kamu tidak punya ilmunya dalam kata-kata itu. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, rasa hati kamu akan ditanya Tuhan tentang apa yang kamu katakan. Kapan Tuhan menanyakan itu? Bukan nanti. Bukan di akhirat nanti, hari ini akan ditanyakan Tuhan. Melalui siapa? Ya melalui pendengar-pendengar kata-kata kita. Melalui auden kita, melalui jamaah-jamaah kita. Maka jawablah itu dengan baik dan benar. Tapi bagaimana kita bisa menjawab dengan baik dan benar sementara kita tidak tahu bendanya, tidak tahu kisahnya, tidak tahu usulnya. Itu. Makanya dilarang kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Diharamkan bahkan. Suci lidah daripada berkata dusta. Begitu juga ketika kita buka surah As-Saff ayat 2 itu kan. Dikatakan, ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang beriman, mengapa kamu perkatakan kata yang bukan pengalaman kamu? Besar benci Allah, murka Allah kepada kamu karena kamu perkatakan kata yang bukan pengalaman kamu. Jadi apakah yang kita sampaikan ini adalah pengalaman kita? Sebaiknya begitu. Makanya ketika saya diberi nasihat oleh beliau itu, dia bilang, Abu Fikri, kalau Anda ingin berdakwah, amalkan dulu baru Anda ceritakan. Ya kita jawab, yang saya sampaikan itu bukan lagi amalan, tapi itu perbuatan yang saya lakukan. Pengalaman saya ceritakan. Makanya dalam penyampaian-penyampaian ini, kebanyakan saya menyampaikan pengalaman saya. Tidak mau kita menceritakan pengalaman orang. Siapa tahu itu siapa tahu itu kebohongan. Kita sampaikan pula. Itu. Jadi, ya, bagaimana yang mengatakan ini? Kalau orang tua kita sudah memberikan informasi. Kalau kita ingin berhubungan dengan Allah, dengan Rasul, yang disebut dengan sholat tadi, kan jelas alamatnya. Baitullah hakikat. Ya. Maka Baitullah itu jauh bagi kita. Ditandai dengan Ka'bah. Ambil sebagai maqam Ibrahim untuk kita sholat berhubungan dengan dia. Jadilah untuk sementara itu dulu. Begitu juga kita belajar. Mengkaji, memahami. Ya di situ. Kenapa di situ? Di situ akan terbuka semua apa yang kita cari. Terbuka semua apa yang kita tanya. Karena Allah dan Rasul berjanji kepada kita, linuriyu min ayatina. Di tempat itu akan aku bukakan rahasia tentang ayat-ayat kami. Cerita dan kisah tentang ayat-ayat kami, ya datanglah ke sana. Apa yang kita suarakan, apa yang kita katakan, itu yang nyata dan tampak pada kita. Makanya seketika kita membaca Al-Fatihah, setelah itu kan surat. Kalau Al-Fatihah wajib, kalau surat kan sunnah. Tapi sunnah wajib itu, sunnah penting, sunnah perlu. Kenapa? Karena apa yang kita sebut, apa yang kita katakan, apa yang kita nyatakan, di situ kelihatan gambarnya. Tampak kisahnya, real adanya. Makanya kita bisa menceritakan. Tapi ingat, itu cerita sholat. Dalam artian
ritual yang dia berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Namun jangan diartikan kita belajar di tempat itu, kita katakan itu bukan sholat. Itu bagian daripada sholat. Karena sholat itu artinya berhubungan antara rasa kita dengan rasa Rasul di tempat itu. Allah dan Rasul menjadi saksi. Apa yang mau? Apa yang ingin kita pinta? Pintalah di situ. Nanti akan diterangkan, dijelaskan. Karena yang paling tahu urusan dunia ini, urusan hamba ini, urusan ayat-ayat ini, ya beliau. Makanya perlu kita memberikan suatu usaha untuk mendapatkan data-data, untuk mencari fakta dalam batin kita, ya ke sana. Bukan kita dari cerita orang ke cerita orang. Boleh kita terima cerita teman, cerita sahabat, cerita saudara kita, tetapi akan kita uji kebenarannya di situ. Terkadang ada yang tepat, terkadang ada yang tidak juga. Kenapa? Karena rohani kita menganalisa setiap informasi yang masuk kepada kita, kalau itu datang dari saudara kita, dari teman kita, kaum kerabat kita. Tapi kalau di sana itu dari Allah Rasul, tidak perlu kita analisa lagi. Real adanya, wajib nyatanya, yakin kita. Itu yang saya maksudkan tadi. Oleh karena itu ya kita ya jangan ragu-ragu bertanya, meminta informasi kepada saudara-saudara kita. Kalau ada informasi itu terima dulu, kaji dulu, pahami dulu. Kalau kita ragu, kita tanyakan kepada beliau bersangkutan. Tidak apa-apa. Kalau cocok, oke, kita sama-sama berjalan dalam paham yang sama. Kalau tidak cocok, ya kita sama-sama memaklumi, tapi tetap berjalan sama. Jangan berpisah pula. Oh, berbeda cara berpikir, berbeda cara merasa, berbeda cara bertimbang, berbeda cara paham. Wah, kita sudah musuh-musuhan, tidak temanan lagi, saling gunjing-menggunjing, upat-mengupat, memfitnah lagi kesudahannya. Itu yang perlu kita hindari, saudaraku. Ya. Nah, kemudian tanda Islam yang ketiga adalah suci perut daripada makan yang haram. Nah, ini bagaimana ini Pak Abu Fikri? Kami ini tidak pernah bohong loh, tidak pernah berdusta loh. Usaha kami bersih. Kami makan dari uang yang halal, usaha yang halal. Kok ada pelajaran seperti ini? Apakah kami terlibat? Nah, dalam hal itu Anda tidak terlibat. Kita tidak terlibat dalam hal memakan makanan yang haram. Kalau usahanya bersih, caranya bersih, pendapatannya bersih, mengolahnya pun bersih, tidak akan terlibat. Tetapi kita akan terlibat seketika kita menikmati benda-benda itu. Contoh, kita makan nasi, ya, gulanya ayam, ikan, terong, prio, kacang, apalagi, sebutkanlah. Nah, kalau kita mempunyai uang yang nilainya halal, usahanya halal, pendapatannya halal, kita takut, kita haram dalam posisi memakannya, menikmatinya, itu yang kita takut. Karena kesadaran kita mungkin belum sampai ke situ. Mungkin. Nah, pernahkah kita berpikir bahwa mengapa padi yang ditanam itu dia tumbuh, berkembang, kemudian dia berbuah? Kenapa? Ya karena dia hidup. Sama hidupnya dengan kita. Dia berbuah itu menunjukkan dia punya keturunan. Dia melambai-lambai, menyanyikan lagu alam. Dia bersenang-senang, dia berceria-ceria. Tahu-tahu setelah dia tua, dia ranum, kita putus. Tus, kita tuai. Apa yang dirasakan? Sakit. Perih, pedih. Menderita dia, bahkan dia mati. Kejamnya kita. Tapi kan Allah izinkan itu. Rasul izinkan itu. Nanti dulu kita katakan itu. Kalau belum tahu kita kisahnya, jangan dulu mengatakan kata itu. Begitu juga kita makan daging kerbau,
sapi, kambing, ayam, bebek. Apakah kita kira mereka tidak punya kehidupan? Punya kehidupan, punya kesenangan, kebahagiaan, punya turunan, punya anak-anak. Sedang bergembira-gembira, tahu-tahu kita ambil, kita banting, kita ikat, kita sembelih lehernya, keluar darah, mati dia. Lalu kita ambil dagingnya, kulitnya, tulangnya, kita makan. Kejamnya kita. Enak saja kita melakukan itu, padahal kehidupannya sama dengan kehidupan kita. Dia pengen hidup, kita juga pengen hidup. Kita pengen senang, dia juga pengen senang. Lalu kenapa kita bunuh? Sadar tak kita? Begitu juga buah-buahan. Sedang ranum indah, buah mangga tua jatuh. Kita ambil pisau, seret, makan. Enak sekali kita menganiaya mereka tanpa kesalahan, tanpa merasa kita mengganggu kehidupan mereka. Sayur-sayuran, kangkung misalnya, bayam, ya, kita petik begitu saja. Kita petik, kita iris, kita rebus, kita makan. Lahap, enak. Sendawa pula kita udah makannya. Alangkah enak kita. Tanpa kita pikirkan, tanpa kita rasakan, kok mereka dikorbankan untuk kepentingan kita. Ada apa ini? Selama kita tidak tahu sejarahnya, selama itu kita akan menistakan mereka, menghinakan mereka, merendahkan mereka, memperkosa hak mereka untuk hidup. Tunggu bagian. Apa itu bagian? Bagian sumpah serapah mereka. Itu yang menjadikan kita haram memakannya. Walaupun uangnya halal, cara mencari uangnya halal. Nah, dalam kesempatan ini saya ceritakanlah sesuatu itu agar dia bisa menjadi halal. Nah, apa ceritanya? Nah, ini kita bawa catatan. Kita harus pakai catatan, saudara. Nanti salah saya ini. Baik ya. Di dalam surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayat 72. Di situ ada kalimat yang berbunyi, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha washghafna minha wa hamalahal insanu innahu kana zoluman jahula. Nah, ini kan bahasa Arab nih, bukan bahasa Indonesia. Kalau ada keseleo dikit, tidak lancar, ya wajar-wajar saja. Karena kita bukan orang Arab. Nah itu. Masalahnya begini Pak Abu. Ya kenapa? Anda salah membacanya, harokatnya, matnya, macam-macam. Akan merubah arti. Benarkah itu? Jawabnya benar. Kalau kita bawa kepada ejaan, tulisan, pola pikir manusianya. Tapi ini kita berbicara tentang Allah dan Rasul. Ya, kalau kita membaca doa, membaca permohonan, permintaan, sebenarnya tanpa kita bersuara, tanpa kita berkata, Allah sudah tahu maksud kita. Apalagi kalau kita sudah katakan. Jadi salah-salah dikit itu ya tidak persoalan lah, selama kesalahan itu tidak kita sengaja. Keteledoran itu tidak kita sengaja. Silakan saja. Tapi alangkah baiknya bacaannya fasih, makhrajnya fasih, tajwidnya fasih. Nah itu yang kita kendaki. Di hadapan manusia kita tidak salah, di hadapan Allah kita rapi. Nah itu. Tapi yang tidak pasti bagaimana Pak Abu misalnya kan, yang keseleo tadi bagaimana misalnya? Ya di hadapan manusia kita tidak rapi, ya tidak bagus. Tapi di hadapan Allah kita tetap dipahami oleh Allah dan Rasul. Tahu dia maksud kita itu. Oke, kita lanjut kepada terjemahan daripada ayat ini. Jadi sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi dan juga gunung-gunung. Nah, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu amanat itu dipikullah oleh manusia. Ditawarkan maksudnya. Diterimanya. Apa kata Allah dan Rasul? Dasar manusia itu adalah bodoh, zolim. Nah, itu. Nah, kenapa dikatakan manusia itu zolim dan bodoh? Karena mereka tidak mau melaksanakan amanah itu. Padahal amanah itu sangat besar, saudaraku.
Nah, tetapi langit juga tidak ngerti masalahnya, bumi juga tidak ngerti masalahnya, isi alam juga tidak ngerti masalahnya. Seketika ditawarkan mereka ya menolak aja, ya nehi aja. Nah, ketika dibuka oleh Allah Rasul, apa isi amanah tadi? Maka mereka menyesal. Mereka ingin meminta kembali amanah itu agar diberikan kepada langit dan bumi beserta isinya. Termasuk hewan, sayur-sayuran, buah-buahan tadi. Mereka minta. Apa isi amanahnya? Ya sederhana saja. Allah itu ghaib, tidak nyata, mungkin nyata pada Rasul. Kan Rasul itu sifat. Sifat itu ghaib, tidak nyata, mungkin nyata pada Nabi. Karena Nabi itu wujudnya. Sekarang sudah tidak ada lagi dia. Nah, pada siapa nyata Rasul itu? Pada turunannya. Siapa turunnya? Setiap yang punya ruh, yang punya jiwa, dia adalah turunan Muhammad, saudaraku. Makanya Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, pada isi alam amanah itu. Termasuk kita. Karena sama. Punya ruh, punya jiwa, punya rasa. Hanya berbeda kapasitas. Berbeda kadar karena kita beda-beda dalam pengertian jenis makhluknya. Ya jangankan mereka yang tumbuh-tumbuhan, mereka yang buah-buahan, mereka yang hewan-hewanan. Kita sama-sama manusia aja berbeda cara berpaham. Antara kita dengan istri misalnya. Antara kita dengan teman yang sabar kan berbeda-beda cara paham kita. Berbeda-beda cara kita menangkap. Apalagi kalau sudah berbeda jenis makhluknya. Dengan buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, langit, bumi, wah itu akan berbeda-beda caranya. Tapi isinya tetap sama. Ruhnya sama, jiwanya sama. Cuman kadarnya berbeda. Nah, ternyata tidak nyata Allah, melainkan nyata pada Rasul. Tidak nyata Rasul, melainkan nyata pada Nabinya. Nabinya sudah terkubur. Dia nyata pada setiap diri yang bersifat dengan sifat Muhammad. Intinya adalah kita dikehendaki menyuarakan suara Allah Rasul, mengatakan kata Allah Rasul, memperbuat perbuatan Allah Rasul di atas alam semesta. Maka tidak nyata Allah Rasul, maka nyata ianya pada kita. Begitu tingginya kita. Kita yang mana? Kita yang menerima amanah ini. Nah, dikatakan oleh Allah terlalu zolim manusia itu, bodoh manusia itu. Seketika diberikan amanah, dia tepiskan amanah itu. Sementara langit dan bumi menangis, isi alam menangis, minta kembali amanah tadi, diberikan kepada mereka. Itu ceritanya. Akhirnya kata Allah dan Rasul, tidak bisa. Amanah itu sudah diberikan kepada manusia dan mereka sudah menerimanya. Tapi bagaimana caranya ya Allah, kami harus menerima itu. Kami menyesal tidak menerima amanah tadi. Nah, kalau begitu caranya, oke. Nah, maukah kalian menerima amanah itu dengan cara yang lain? Kata mereka, asalkan sampai kepada Engkau ya Allah, kepada Engkau ya Rasul, kami siap. Apa itu? Bumi harus siap diinjak-injak oleh manusia. Dikencingi, diberaki, diludahi tempat sampah kotoran manusia. Bahkan jika manusia berbuat baik, dia harus ridho. Tidak baik juga mereka harus ridho. Mau? Kata mereka, kalau untuk berjalan menuju Engkau ya Allah, kami siap. Begitu juga langit. Begitu juga semua hewan-hewanan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, bahkan air, angin, tanah, dan api pun siap untuk mengabdi kepada kita. Dan kita mengabdi kepada Allah Rasul. Mereka siap. Itu makanya sejarahnya adalah mereka siap untuk dipotong, disembelih, macam-macam itu. Tapi itulah, perlu kita pahami sejarah ini. Perlu kita kenal kisahnya. Supaya dalam hati ini tersenuk, tertanam, terunjam dianya seketika kita mengeksekusi mereka. Contohnya, seketika kita menyembelih hewan, sapi, kerbau, kambing, ayam, bebek, memotong buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, meminum air. Hendaklah dengan tawadhu, tenang dan khusyuk kepada Allah dan Rasul. Ya. Terutama seketika kita mengeksekusinya itu. Lakukanlah itu di depan Baitullah hakikat. Oh, tidak bisa Pak Abu. Sholat saja tidak bisa di situ, apalagi menyembelih. Nah,
sembelihlah dia di depan Baitul Atiq sebagai simbol Baitullah. Itulah Ka'bah yang ada di kota Mekah itu, saudaraku. Nah, kita sembelih dia dengan fisik di sini, tapi kita antarkan dia dengan rasa di sana. Rasa kita, ingatan kita ke sana, kita berada di sana seketika kita menyembelihnya, seketika kita mengiris-iris sayurnya, seketika memotong-motong buahnya. Itu yang mereka kendaki, dikembalikan mereka kepada Tuhannya, dikembalikan mereka kepada tempat semulanya. Karena ruhnya dengan ruh kita sama, jiwa kita dengan jiwa mereka sama, berasal dari satu tempat, satu asalnya wahdaniyat. Apa itu wahdaniyat? Satu yang menjadikannya Allah, satu asalnya Muhammad, satu namanya mukmin di Baitullah hakikat. Di situ, saudaraku. Nah, makanya kita temukan kalimat yang berbunyi seperti ini. Apa itu? Nah, ini cerita tentang hewan ya, tapi ini mewakili ya. Lakum fiha manafi'u ila ajali musamma summa mahiluha ilal baitil atiq. Ini surat Al-Hajj, surat nomor 22 ayat 33. Kan jelas kalimat itu. Bagi kamu padanya hewan-hewan itu, ya, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Jadi semua hewan-hewan yang kita miliki, yang kita kuasai karena Allah kuasakan kepada kita, ada manfaat mereka itu. Kalau zaman dulu kerbau itu gunanya untuk membajak sawah, untuk merancah sawah. Sapi untuk menarik gerobak. Gerobak itulah angkutan, sama dengan kendaraan sekarang ini. Tapi kalau sekarang kan sudah jarang kita lihat gerobak. Kalau di pabrik tebu dulu ya, masih ada kita temukan alat penggiling tebu itu dari sapi. 2 ekor sapi dia keliling. Nah itu. Begitu juga bebek, begitu juga ayam. Kita manfaatkan telurnya, kita makan, kita jual. Sampai kapan? Sampai pada batas waktunya. Sampai batas waktunya sudah, kita tidak lagi mengambil manfaat daripada dia, tapi kita sembelih dia, kita potong dia, kita iris dia, kita cencang dia, kita gulai dia, kita rendang dan kita makan dia. Nah itu dia. Nah, sambungan ayat tadi, summa mahilha ilal baitil atiq. Kemudian seketika kamu menyembelihnya, mengakhiri hidupnya, mengakhiri hayatnya, jiwa dan ruhnya, tolong kembalikan kepada Allah Rasul. Di mana? Di Baitul Atiq. Karena Aras itu punya nama yang banyak, 13 namanya. Aras, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Ma'mur, Baitul Atiq. Di zaman Nabi Muhammad namanya Baitullah. Di zaman kita Khanza Indallah. Artinya mengembalikan kepada Allah Rasul. Nah itu saudaraku. Jadi pengorbanan mereka, usaha dekatnya mereka kepada Allah tidak sama dengan kita. Ya. Nah ini kucing. Nah, itu kerja kucing, dia meloncat ke sana, tidak apa-apa. Intermezzo. Jadi kalau kita cuma minta syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik kepada sesama kita, cuma diminta itu. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah Rasul, cara kita berkorban. Sedangkan mereka itu berkorban mendekatkan diri kepada Allah Rasul, tidak begitu caranya. Bagaimana caranya? Ya kita nikmati dia, kita manfaatkan dia untuk kepentingan kita kepada Allah Rasul. Beginilah caranya. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul bahwasanya yang di langit, yang di bumi adalah umat yang satu seperti kamu juga. Ini ada ayat-ayatnya, ini ada ceritanya ini. Kita kan tidak bisa buat-buat. Nah, umat yang satu. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatah wa ana rabbukum fa'buduni. Sesungguhnya ini adalah umat kamu, yaitu umat yang satu. Dan aku adalah Tuhan kamu, maka mengabdilah kepadaku. Jadi langit, bumi, semua isi alam semesta ini adalah umat yang satu tadinya. Kan begitu ceritanya itu. Kan pernah kita katakan,
4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Satu, bumi yang diberkati, itu adalah negeri Makkah. Kemudian aras di bumi, itu adalah Baitullah. Kemudian sorga, neraka, itulah rasa diri kita. Terakhir apa? Mukmin. Jadi bumi yang diberkati, ya, aras di bumi, sorga, neraka, mukmin, itu adalah nur Muhammad, cahaya Muhammad. Seketika dia menyaksikan Allah, tidak nyata Allah, nyata dalam Muhammad. Seketika itu mereka adalah nur. Belum ada bentuk dan rupa, sama dengan ruh kita waktu itu. Nah, dimasukkanlah mereka itu kepada casing yang terbuat daripada cahaya. Ingat ya, cahaya di sini adalah cahaya Baitullah sana. Itulah rombongan Jibril, Mikail, Israel, Israfil, dan seterusnya tadi. Dimasukkan mukmin tadi kepada fisik yang terbuat dari tanah, itulah Adam, Idris, Nuh, sampai kita hari ini. Dimasukkan kepada tubuh dan fisik terbuat dari api, itulah jin, iblis, setan. Itu level pertama. Di level yang kedua apa yang terjadi? Mukmin tadi diambil, dimasukkan ke dalam angin. Ingat ya, bukan angin dunia ini. Dunia ini belum ada waktu itu. Ini kita cerita tentang negeri yang diberkati, Baitullah, surga neraka di alam sono, di luar sentro alam, istilah saya itu. Nah, jadi mukmin tadi diambil, dimasukkan ke dalam angin. Maka lahirlah roh rehan. Ambil lagi mukmin tadi, dimasukkan ke dalam air, maka lahirlah roh rahmani. Diambil mukmin tadi, dimasukkan ke dalam fisiknya terbuat dari tanah Baitullah sono ya, maka terjadilah roh jasmani. Diambil mukmin tadi, dimasukkan kepada api, maka terjadilah roh idafi. Jadi roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi itu disatukan oleh Allah dan Rasul, maka terciptalah langit dan bumi beserta isinya. Cuman kadarnya berbeda-beda, tidak sama dengan kadarnya kita. Ya jangankan mereka, kita saja sama manusia berbeda-beda kadarnya. Akalnya beda, kapasitas, cara berpikirnya otomatis berbeda, cara berbuatnya juga berbeda, bersuara berkatanya pun berbeda. Itu kita manusia, apalagi dengan mereka. Nah, pahamilah itu, sadarilah itu. Tanpa mereka itu mengabdi kepada Allah melalui diri kita, kita ini tidak ada apa-apanya di alam semesta ini. Tidak juga bisa kita mengabdi kepada Allah. Tidak bisa. Ya bagaimana mungkin kita sholat, kita berhubungan dengan Allah dan Rasul di tempat itu, tetapi kita telanjang bulat misalnya. Tidak dibenarkan secara syariat. Betul, ruh itu tidak berbaju, tidak berpakaian, ruh. Tapi tubuh harus, badan harus. Nah, oleh karena itu, yang namanya pohon kapas, dia hidup, dia berbuah, dia berkembang. Silahkan ambil buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Kemudian kapas tadi dikupas sakit, dibelah sakit, diambil kapasnya sakit. Tapi tidak apa-apa, demi pengabdiannya kepada Allah dan Rasul, untuk kepentingan kita. Nah, dijadikanlah benang. Benang dijadikanlah kain. Kain dijadikanlah pakaian. Maka jadilah dia seperti ini, saudaraku. Nah, itu dia. Kita mau sombong, mau angkuh dengan pakaian bagus kita, sementara kita sudah mengorbankan saudara kita yang bernama kapas. Tidak bisa. Begitu juga saudara kita yang bernama sepatu. Tidak bisa. Punya mobil. Tidak bisa. Tidak bisa kita sombong. Kalau bukan karena pengorbanan mereka kepada Allah dan Rasul, tidak punya apa-apa kita ini. Telanjang bulat. Itu yang harus kita pahami, saudaraku. Kemudian juga ada kalimat yang mengatakan ya kalau masalah Allah tundukkan itu kan jelas. Allah tundukkan itu ya karena mereka bersedia untuk mengabdi kepada Allah dengan cara mengabdi pada kita. Makanya ada kalimat yang berbunyi begini, wa syakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a minhu inna fi zalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, itu semuanya. Nah, sesungguhnya kepada yang sedemikian itu benar-benar tanda, ayat bagi mereka yang berpikir.
Jadi kalau orang berakal tidak berpikir tentang ini, tidak ngerti dia cerita ini, enak-enak saja dia pakai baju, pakai celana, pakai peci, pakai motor, pakai mobil, makan-makan. Ini hanya kajian orang yang berakal, berpikir dengan akalnya, karena ditunjuki oleh Rasul. Makanya disampaikan itu. Nah, jadi itu adalah tanda. Di sini dikatakan, inna fi dzalika la ayati liqaumi tafakkarun. Kepada mereka yang punya akal, berpikir dengan akalnya, Allah jelaskan bahwa itu ayat juga mereka itu. Langit itu ayat, bumi itu ayat, isi alam semesta itu ayat. Apa itu ayat? Nah, kembali kita kepada cerita yang dulu. Apa cerita dulu? Seketika Nabi Muhammad berkata, zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab? Apa itu kitab? Kitab itu adalah Quran, kata beliau. Padahal Nabi tidak pernah megang buku, tidak pernah bawa buku dia seperti saya di belakang. Dikatakan oleh beliau, kitab itulah Quran, bacaan. Nah, bagaimana ini? Beliau tidak pernah baca karena beliau tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Akhirnya sahabat pusing, dia tanya, ya Rasulullah, mahwal Quran? Dikatakan oleh beliau, bal huwa ayatu bainatu bisudur ala jinatul almi wa ma yaja'adu bi ayatina ila zalimun. Bahwa kitab itulah Quran, Quran itulah ayat dalam dada kamu. Dia adalah terangkan, dia adalah Nur Muhammad. Tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang yang zalim. Siapa itu zalim? Zalim itu adalah hawa nafsu dan syaitan. Dia adalah jiwa kita, dia adalah manusia. Ianya kita itu, saudara. Kita yang di sini, kita yang tubuh ini. Itu. Jadi roh itu ayat. Langit itu ayat. Bumi itu ayat. Isi alam semesta ayat. Ada ruhnya, ada jiwanya, sama dengan kita. Cuman kapasitas kodarnya berbeda. Itu saja. Itu saudaraku. Kemudian, ini lagi. Dikatakan pula oleh Allah dan Rasul. Pada surat Al-An'am, surat nomor 6, ayat 38. Ini tidak apa-apa kita baca-baca ayat ya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiro bijannahaihi illa ummamun amsalakum. Itu. Kemudian ma faradna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Apa terjemahannya Pak Bu Fikri? Kita baca dulu. Baik. Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Ya, tidaklah semua hewan di bumi itu dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Nah, umat seperti kamu. Di dalamnya ada ruh, dalamnya ada jiwa, berasal pada Nur Muhammad bernama mukmin. Waktu itu di Baitullah hakikat, saudaraku. Mereka menyaksikan Allah yang nyata Muhammad, kita bersaksi, dia bersaksi. Dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu ceritanya itu. Oke. Tiadalah kami alfakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Apa beda dengan kita? Ya? Apakah kita dihimpunkan kepada selain Tuhan? Tidak, sama dengan mereka. Oke. Kemudian apa lagi cerita ini? Nah, dikatakan di sini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabati wa huwa ala jam'ihim iza matsa'u qadiru. Ini keterangan yang paling jelas. Tidak apa-apa, sudah ngaji. Baru jam 6 kurang seperempat. Paling tidak nanti kita terlambat buka, tidak apa-apa. Apa terjemahannya Pak Bu Fikri? Dan sebagian daripada ayat. Nah, dan sebagian daripada ayatnya Allah dan Rasul, yaitu menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak semuanya ayat itu dijadikan ruhnya manusia, tidak. Ada yang dijadikan ruhnya langit, ruh bumi, dan ruh segala isi yang ada di antara langit dan bumi. Ada. Dan menjadikan makhluk pada keduanya. Nah, ya kan? Nah, artinya sebagian daripada ayat-ayat kami tidak kami jadikan ruh manusia semua, enggak.
Ada ruh langit, ada ruh bumi, dan ada juga ruh daripada makhluk yang ada di kedua-duanya. Itu kalimatnya begitu. Dan ia maha kuasa mempertemukan kedua kelompok makhluk itu jika ia kehendaki. Jelas di langit ada makhluk, di bumi ada makhluk. Sekarang kita tidak tahu makhluk lagi itu apa-apa saja, tetapi nanti Allah akan pertemukan jika Allah menghendaki. Yang pasti yang Allah pertemukan dengan kita hari ini adalah langit dan bumi, hewan-hewanan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, air, angin, air, tanah, api, dan sesama kita manusia. Itu yang baru kita ketemu. Padahal masih banyak, saudaraku, ciptaan Allah yang belum kita ketahui. Itu. Apalagi nih? Jadi apa namanya? Ini kalau kita cerita ibadah ya, ini mungkin ayat terakhir saya bacakan, cerita ibadah. Dikatakan tusabbihullahu samawati was sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihihim. Capek saya menyampaikan, bukan capek karena menyampaikan, sedihnya itu saudaraku, tidak tega. Itu langit yang 7, bumi dan segala yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah. Apa tasbih mereka? Itulah tasbih kita. Apa tasbih kita? Itulah tasbih mereka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kita potong dia, kita sembelih dia, kita makan. Makanya para wali, orang yang sangat dekat dengan Allah dan Rasul, kadang-kadang dia tidak mau memakan hewan-hewanan, biji-bijian, sayuran, minum pun dia tidak mau. Maka dia banyak berpuasa. Tidak tega, sedih. Saudaranya yang dia makan, saudaranya yang dia minum, saudaranya yang dia pakai. Seketika pagi kita mandi, kita ambil air, itu saudara kita, kita siramkan ke muka kita, kita siramkan mencuci kotoran kita. Masya Allah. Hidung kita hanya ditempelkan kepada kotoran, kita tidak mau, tapi dia rela, dia redo, asalkan kita bawa dia kepada Allah Rasul dalam ibadah kita. Itu saudara. Maaf, agak terburu-buru karena jamnya begitu. Nah, jadi tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Dia mengucap alhamdulillah juga. Alhamdulillah, alif lam nama Allah, hamdu itu nama Muhammad. Dia menyatakan Allah Rasul, saudaraku. Langit dan bumi beserta isinya itu begitu. Nah, kemudian, tapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Tidak mengerti tasbih mereka. Salah satu tasbihnya mereka, salah satu cara mereka tidak menodai Allah dan Rasul, dia mentaati kita. Itu dia. Makanya seketika kita mau makan, kita mau minum, tolonglah diingat kisah ini, ya. Tolonglah diingat kisah ini. Jangan kita sembarangan makan. Sedih kita kepada mereka ini. Nanti mereka menyumpah, mereka tidak redo, maka kita tergolong memakan makanan yang haram, saudaraku. Oke, karena waktu durasi kita sudah sedikit lagi. Kemudian yang keempat, tanda Islam itu adalah suci badan daripada loba dan tamak. Nah, suci badan, saudaraku. Untuk kita minum, untuk kita makan, untuk kita pakai. Sekedar yang kita minum, sekedar kita makan, sekedar kita pakai. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Bagaimana Pak Bu pikir kalau kita pakai peci harganya mahal, baju harganya mahal, jam mahal, cincin mahal, makanan itu satu porsi bakso harganya 50.000 atau 100.000, sementara di luar 15.000, ya tidak masalah. Yang penting jangan berlebihan di dalam memakan, meminum, menikmatinya itu, jangan berlebihan. Nah, dalam bahasa lainnya itu disiplinlah kita dalam memakainya. Misalnya memakai lampu listrik, sekedar kita pakai. Nah ini kan nih, yang lain saya matikan ini. Saya pakai ini saja. Dalam memakai air, jangan boros. Kita kan diajarkan kalau berwudu kan jangan boros dengan air wudu. Itu maksudnya. Itu. Sampai kita makan pun ya makanlah seketika lapar. Berhenti sebelum kenyang, kata Nabi. Itu mengajarkan jangan tamak dan loba tadi, saudaraku.
Oh, kalau masalah harganya mahal itu ya sebagusnya kita ya tidak begitu ya, karena uang ini banyak kebutuhannya. Oke, kalau kita memang kurang merasa butuh, tapi saudara-saudara kita banyak miskin. Bersedekahlah kita dengan mereka, cukup kita pakai pakaian biasa saja. Oh, tapi ini kan zaman Pak Bu Fikri. Kita ini kan berkawan dengan pejabat, kita harus punya pakaian yang necis, yang mahal. Ya oke-oke saja, asal jangan berdasarkan kesombongan, itu tidak boleh. Gitu. Jadi pengertian suci badan daripada loba dan tamak itu adalah seketika kita memakan, meminum dan memakai saudara-saudara kita yang menjadi fasilitas kita menuju Allah Rasul. Itu jangan berlebihan. Biasa-biasa saja. Oke? Nah, itu saja saudaraku. Walaupun hanya sekejap kata orang sekarang, tapi udah 1 jam loh. Nah, sebentar lagi kita hendak berbuka, kita siapkan dan kita mandi dan seterusnya. Oke saudaraku, terima kasih. Semoga berkenan hati saudaraku menerimanya. Kalau ada salah dan janggal, saya minta maaf. Karena beginilah caranya. Kalau tengah malam lain gaya menyampaikan kaji, pagi lain menyampaikan kaji. Apalagi lagi puasa sebentar lagi berbuka. Cara menyampaikan kajinya kayak gembira itu. Nah, kenapa? Kata Rasulullah, seketika orang mukmin itu, orang beriman itu, dia menemukan 2 kegembiraan. Pertama, seketika bertemu dengan Tuhannya. Kedua, seketika hendak berbuka. Wah, gayanya kayak saya itulah. Riang dia. Oke, terima kasih. Lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.